Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal aswaja dengan materi tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Sebelum ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Adi Pratama dari Prodi PJKR 2 BIT dengan nomor NIM 240101077. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan tentang salah satu tokoh tasawuf aswaja yang terkenal. Salah satu tokoh tasawuf aswaja yang terkenal adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, dan sufi yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Ia lahir di Tus, Persia sekarang Iran pada tahun 1058 M dan meninggal pada tahun 1111 M. Al-Ghazali memiliki kontribusi yang besar dalam bidang tasawuf dan filsafat. Ia menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan introspeksi dalam mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ia juga menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Beberapa karya terkenal Al-Ghazali antara lain, Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama yang merupakan karya besarnya dalam bidang tasawuf dan etika Islam. Tahafut Al-Falasifah, kerancuan filsafat, yang merupakan kritiknya terhadap filsafat Yunani dan filsafat Islam yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Soal yang kedua yaitu jelaskan tentang konsep ihsan dalam tasawuf aswaja dan bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ihsan dalam tasawuf aswaja merujuk pada kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Ihsan adalah salah satu dari 3 konsep utama dalam Islam, yaitu Islam penyerahan diri, iman kepercayaan, dan ihsan kesadaran spiritual. Dalam tasawuf aswaja, ihsan diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, sehingga seseorang dapat melakukan amal-amal syaleh dengan ikhlas dan kesadaran yang tinggi. Ihsan juga diartikan sebagai kemampuan untuk melihat dan merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT dalam setiap kejadian dan fenomena alam. Implementasi konsep ihsan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, 1. Meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan melakukan amal-amal syaleh, berzikir, dan berdoa, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritualnya dan merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. 2. Melakukan introspeksi. Dengan melakukan introspeksi, seseorang dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan dirinya, sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran spiritualnya. 3. Berbuat baik kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain, seseorang dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan spiritual, serta meningkatkan kesadaran spiritualnya. 4. Mengembangkan sifat-sifat terpuji. Dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, dan tawakal,
seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritualnya dan merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh representasi tasawuf aswaja dalam bidang sastra dan seni. Berikut beberapa contoh representasi tasawuf aswaja dalam bidang sastra dan seni. Sastra. 1. Karya-karya Rumi. Rumi adalah seorang penyair sufi terkenal yang menulis karya-karya sastra yang indah dan mendalam tentang cinta, spiritualitas, dan kesadaran spiritual. 2. Karya-karya Hafez. Hafez adalah seorang penyair sufi terkenal yang menulis karya-karya sastra yang indah dan mendalam tentang cinta, spiritualitas, dan kesadaran spiritual. 3. Matnawi. Matnawi adalah sebuah karya sastra sufi yang ditulis oleh Rumi yang berisi tentang cerita-cerita spiritual dan pengajaran tentang kesadaran spiritual. Seni. 1. Kaligrafi. Kaligrafi adalah sebuah bentuk seni yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan hadits, serta kalimat-kalimat spiritual lainnya. 2. Dekorasi masjid. Dekorasi masjid adalah sebuah bentuk seni yang digunakan untuk menghiasi masjid dengan motif-motif spiritual dan kaligrafi. Ketiga, seni Islami. Seni Islami adalah sebuah bentuk seni yang digunakan untuk menggambarkan tema-tema spiritual dan kesadaran spiritual dalam Islam. Dengan demikian, representasi tasawuf aswaja dalam bidang sastra dan seni dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang peran tarekat dalam tasawuf aswaja dan bagaimana tarekat dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Tarekat dalam tasawuf aswaja memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritualnya. Berikut beberapa penjelasan tentang peran tarekat dan bagaimana tarekat dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Peran tarekat. 1. Membimbing spiritual. Tarekat memiliki seorang mursyid guru spiritual yang membimbing murid pengikut dalam perjalanan spiritualnya. 2. Mengembangkan kesadaran spiritual. Tarekat membantu murid untuk mengembangkan kesadaran spiritualnya melalui berbagai praktik spiritual seperti zikir, meditasi, dan introspeksi. 3. Meningkatkan kualitas spiritual. Tarekat membantu murid untuk meningkatkan kualitas spiritualnya dengan mengembangkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, dan tawakal. Ini beberapa tarekat dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran spiritual. 1. Membantu murid memahami ajaran Islam. Tarekat membantu murid memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan kesadaran spiritual. Tarekat membantu murid meningkatkan kesadaran spiritualnya melalui berbagai praktik spiritual. Ketiga, mengembangkan hubungan dengan Allah. Tarekat membantu murid mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT melalui praktik-praktik spiritual. Dengan demikian, tarekat dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritualnya dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT. Soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan tentang salah satu tokoh tasawuf aswaja yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan spiritual.
salah satu tokoh tasawuf Aswaja yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan spiritual adalah Al-Junaid. Al-Junaid adalah seorang ulama dan sufi yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah tasawuf Islam. Kontribusi Al-Junaid. 1. Pengembangan konsep ma'rifah. Al-Junaid mengembangkan konsep ma'rifah, pengetahuan spiritual yang mendalam dan menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai kesadaran spiritual. 2. Pendidikan spiritual. Al-Junaid menekankan pentingnya pendidikan spiritual dan membimbing murid-muridnya dalam perjalanan spiritual mereka. 3. Pengembangan metode spiritual. Al-Junaid mengembangkan metode spiritual yang sistematis dan efektif untuk membantu murid-muridnya mencapai kesadaran spiritual. Pengaruh Al-Junaid. 1. Mempengaruhi perkembangan tasawuf. Al-Junaid memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan tasawuf Islam dan banyak ulama dan sufi yang terinspirasi oleh pemikirannya. 2. Membentuk konsep spiritual. Al-Junaid membentuk konsep spiritual yang mendalam dan menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai kesadaran spiritual. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual. Al-Junaid membantu meningkatkan kesadaran spiritual banyak orang melalui pendidikan spiritual dan bimbingannya. Dengan demikian, Al-Junaid adalah salah satu tokoh tasawuf Aswaja yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan spiritual dan pengembangan konsep spiritual. Terima kasih.